saya, Umi, kepala sekolah, para ustadz, guru yang ada semua sini sangat terharu dan sangat ikhlas redho melepas Anda sekalian. Dan mudah-mudahan ilmu Anda kamu sekalian insya Allah bermanfaat di masyarakat. Amin. Bermanfaat buat diri Anda, bermanfaat buat keluarga, dan bermanfaat buat umat insya Allah. Bapak ikhlas, Bapak redho melepas kamu sekalian. Bahkan tadi salah satu santri kelas 6 yang memberikan kata sambutan, Bapak tidak sanggup menahan air mata karena begitu terharunya. Ya, tadi juga waktu Aisyah Rasulullah ada sambutan, Bapak mau nangis tapi nggak bisa karena Bapak nggak paham pakai bahasa Inggris. Tapi hati Bapak tetap bangga dan menangis. Ya, kenapa? Karena Bapak sayang. Ini Bu, bapak-bapak, saya tuh kalau ngomelin santri emang saya rewel. Kalau ngomelin santri sama dengan ngomelin anak saya sendiri. Persis ngomelin anak saya sendiri. Apa saya bilang? Karena kamu diserahkan kemari adalah penggantinya saya dan Dewan Guru. Kalau kamu berbuat salah, maka bapaklah yang bertanggung jawab. Bapaklah yang harus menegur kamu. Bapaklah yang harus meluruskan kamu. Tapi yang namanya guru tidak mungkin menjewer atau apapun bentuknya karena benci. Tidak, itu semua karena tanggung jawab, karena sayang. Maka saya baru saja menghukum santri hari sekarang, entar 2 menit, 5 menit saya sudah baik. Kenapa? Belum tentu orang tuanya bisa menghukum, belum tentu orang tuanya bisa ngomel, belum tentu orang tuanya bisa tegas. Maka selama di pondok, sayalah yang bertanggung jawab dengan Dewan Guru. Tapi kalau sudah di rumah, nanti hari ini pulang semua, bukan tanggung jawab saya lagi, tapi tanggung bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengawasinya. Setuju? Itu sudah dilampirkan tuh di rapot tuh, nanti diambil. Itu ada surat pesan-pesan buat wali santri, tolong awasi anaknya. Masuknya tanggal berapa, kapan, semuanya sudah ada di surat pemberitahuan yang ditaruh di rapotnya masing-masing, nanti bisa diambil. Sekali lagi, selamat kepada kelas 6 angkatan pertama. Ya, mudah-mudahan ilmu Anda bermanfaat. Yang kedua, teruskan belajar, belajar dan belajar. Bila perlu, lanjutkan sampai ke universitas atau perguruan tinggi. Tapi yang namanya belajar tidak harus di perguruan tinggi. Yang namanya belajar tidak harus di universitas. Lihat kemampuan ekonomi orang tua. Orang tua Anda belum mampu biaya kuliah, Anda bisa mengabdi di masyarakat. Anda bisa mengamalkan dulu di masyarakat sambil nanti jalan kuliah. Kalau nggak bisa di perguruan tinggi, Anda bisa ngaji sama kiai, sama ustadz di kampung melalui majelis taklim, bisa mendengarkan pengajian di radio Mercy misalnya dan sebagainya. Anda bisa mendengar ngaji penuntut ilmu melalui televisi. Anda bisa dengan membaca-baca kitab, membaca buku, diskusi, seminar, apa saja. Yang jelas jangan berhenti menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal, tuntutlah ilmu, carilah ilmu. Namanya nuntut, cari, harus bergerak, harus ada harokah. Kamu jadi harus bergerak, harus ada usaha. Cari ilmu itu sampai kamu dapat. Majada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Jangan merasa puas ilmu yang kamu dapat di pondok ini. Ibaratnya cangkul. Kalau kurang paham, pacul. Karena saya tukang macul. Saya anak petani, saya anak singkong. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa membangun kehidupan santri. Bapak saya itu petani, jadi jelas saya tukang tani dulunya. Bapak saya tukang nyangkul, saya pun tukang nyangkul. Bapak saya dulu punya kebo, saya tukang angon kebo. Jadi jangan dilihat saya sekarang, jangan dilihat Bapak sekarang, anak-anak sekalian. Kamu ini belum apa-apa ilmunya, baru dasar-dasar saja. Ibaratnya cangkul, cangkulnya bedul, apa itu bedul? Gogol, apa lagi? Kudul. Pacul, kalau kudul dibuat macul tidak enak, dibuat ngoret apalagi. Maka pacul itu harus diasah, diasah terus diasah. Ibarat pisau, pisornya masih kudul, asah terus sampai tajam, baru enak digunakan, tajam. Ilmu
itu masih sedikit, maka terus belajar sampai ilmu kamu itu mumpuni, dan kemudian amalkan apa yang kamu dapat. Jangan merasa puas apa yang kamu dapat. Masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Semakin banyak kita belajar dan membaca, kita semakin merasa bodoh. Banyak sekali ilmu yang belum kita ketahui. Oleh karena itu, pesan yang kedua, anakku sekalian, terus belajar dan belajar. Jangan pernah terhenti. Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ketiga, pesan yang ketiga kepada anak-anakku yang baru saja diwisuda, dan anakku sekalian, calon wisudawan tahun depan insyaallah. Amalkan apa yang kamu dapat dan apa yang kamu ketahui. Jangan pernah mengamalkan ilmu yang belum Anda ketahui atau yang Anda masih ragu-ragu. Karena apa? Karena kalau itu kamu lakukan, bukan hanya kamu yang sesat, tapi menyesatkan juga umat. Tetapi walaupun demikian, tetap kamu berkewajiban menyampaikan ilmu apa yang kamu dapat. Sebetulnya banyak sekali pengetahuan yang kamu dapat di sini, cuman masih mentah, perlu diasah dan didalami. Balighu ani walau ayah, kata Nabi, sampaikanlah apa yang kau dapat dariku walaupun satu ayat. Berdakwalah dengan bijaksana. Khatibun nas biqadri uqulihim. Berdakwalah sesuai dengan logika mereka. Berdakwalah sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan menyampaikan dakwah hal yang tidak dimengerti oleh umat. Itu sangat membahayakan. Ya, berdakwalah bil hikmah wal maizatil hasanah, dengan sejuk, nyaman, disentuh bukannya dijotos. Ya, itulah dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat mancing, kamu ini sekalian, ibarat orang mancing, kamu dikasih kailnya. Apa itu kail? Pancingnya, bukan dikasih ikan. Darul Amanah itu cuma ngasih kail, pancing, tidak mengasih ikan. Kenapa, Bu? Bapak, anak ibu, anak bapak khususnya yang kelas 6 sini dan kelas 1 sampai kelas 5, Darul Amanah merasa lebih penting mengasih pancingnya, kailnya daripada ikan. Kalau kamu dikasih ikan, pikri ikan, bawa pulang nih 2 kilo, 1 hari 2 hari habis tuh ikan. Setelah itu belum tentu kamu bisa makan ikan, betul nggak? Makanya Darul Amanah merasa tidak perlu mengasih ikan, tetapi mengasih kail buat nyari ikan. Alat yang dikasih. Kalau kamu dikasih ikan, walaupun ikannya tidak ada, karena kamu punya pancing, punya kail, maka kamu dengan kail itu bisa memperoleh ikan. Betul? Jadi kamu dikasih alat, gunakan itu alat. Dengan alat itu yaitu ilmu, maka insya Allah kamu bisa hidup dengan mudah, kamu bisa hidup dengan baik. Sekarang berapa banyak tamatan sekolah SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang non pesantren, ternyata mereka tidak berkarakter. Mereka kerjanya hanya demo, mereka kerja hanya tawuran dan sebagainya. Bukan itu yang diharapkan oleh Pondok Pesantren Darul Amanah. Kamu harus beriman, berilmu, beramal, dan berakhlakul karimah. Jadi Darul Amanah mengeluarkan generasi yang imannya mantap, kuat. Yang kedua, berilmu. Iman saja tanpa ilmu akan lemah. Beramal, amalkan ilmu kamu terhadap diri kamu dan juga terhadap masyarakat, terhadap umat. Dan yang terakhir, tidak cukup hanya beriman, berilmu dan beramal, tapi juga harus berakhlakul karimah. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada masyarakat. Itu sangat penting. Karena santri kalau pulang ke masyarakat, yang dilihat bukan ilmunya yang pertama, bagaimana akhlaknya, santri atau tidak. Kalau pulang akhlaknya bukan akhlak santri, orang jadi bertanya, kok santrinya saja pakaiannya sama yang bukan santri? Ini yang merusak cinta santri. Ya, jadi kamu Bapak pesan,
jadilah ikan hidup dan jangan jadi ikan mati. Kalau ikan mati, lihat ikan asin. Ikan mati ditaruhin ditaruh garam, maka akan menjadi ikan asin. Ikan mati kalau ditaruhin cuka, rasanya asam. Ikan mati kalau tidak ditaruhin apa-apa, menjadi ikan tawar. Tapi lihat ikan hidup, jangankan di laut yang ada di sekitar kita, laut yang paling dalam, kadar garamnya luar biasa, tetap dia tidak asin. Jadilah santri yang komitmen, santri yang konsisten, punya pendirian. Di mana saja kamu berada, kapan saja, tetap kamu adalah santri. Bicaranya santri, pakaiannya santri, pergaulannya santri, gaya berpikirnya santri. Itu namanya ikan hidup. Jangan jadi ikan mati, pulang bergaul sama preman, jadi preman, santrinya hilang. Nah ini yang nggak boleh. Makanya ibu-ibu karena habis ini pulang libur sekitar 2 minggu, jagain anaknya. Cuman 2 minggu nggak sanggup, kebangetan. Saya 6 tahun saya awasi 24 jam. Alhamdulillah atas kerjasama izin Allah. Alhamdulillah. Udah 6 tahun pulang dah, pulang. Tinggal orang dah, insya Allah udah bisa jaga diri. Amin ya robbal. Tapi yang namanya kelas 4, kelas 5 masih bangor. Ada saja masih. Tapi kalau udah kelas 6 kebangetan dah, insya Allah. Yang terakhir, hormati gurumu, hormati kiaimu, para gurumu, ustadzmu. Jaga silaturahim dan hubungan baik dengan mereka. Jaga hubungan baik dengan ma'had, dengan pondok. Begitu keluar, lupa sama pondoknya sendiri, masa bodoh. Begitu keluar, lupa sama gurunya, bagaikan kacang lupa kulitnya. Jangan, nauzubillah, khawatir tidak manfaat ilmunya. Walaupun kamu sudah alumni, tetap kapan saja kamu datang, pintu selalu terbuka. Ahlan wasalan, marhaban, silakan, asal datang dengan baik. Temu kepada pengasuh, temu kepada ustadz, insya Allah. Kenapa harus dijaga hubungan baik kepada pondok, kepada guru? Ingat, abuka salasah, orang tua kamu itu ada di 3. Orang tua kita ada 3 Pak Bu di dunia ini. Yang pertama allazi waladaka, yang melahirkan kamu, tuh bapak ibu kamu yang hadir. Itu adalah orang tua yang pertama. Hormati, jaga hubungan baik, silaturahim, insya Allah berkah. Jangan sekali-kali durhaka sama orang tua. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemanapun kita berlari, tanpa ridho orang tua, jauh dari keberkahan kehidupan ini. Jangan lupa mendoakan orang tua setiap hari pada sholat. Rabbighfirli wali walidayya. Apalagi malam Jumat, banyak baca itu. Fatihahkan kedua orang tua, termasuk guru Anda. Fatihahkan setiap pada sholat. Yang masih hidup, panjang umurnya, husnul khotimah, berkah dan mudah perjuangannya. Doakan guru-guru kamu. Yang kedua orang tua adalah, kata Nabi, allazi alamaka, yang mengajarkan kamu ilmu. Siapa yang mengajarkan kamu ilmu? Jangankan di pondok begitu banyak kamu dapat. Guru SD, guru Iqra, jangan dilupakan. Karena guru adalah kedudukannya sama dengan orang tua. Paham? Jaga hubungan baik dengan ma'had pondok, jaga silaturahim, hubungan baik dengan guru, karena guru orang tua. Yang ketiga orang tua kamu adalah allazi zawajaka, yang mengawinkan kamu. Nanti ini masih kecil, jangan nikah dulu ya. Nanti kalau sudah nikah, maka kamu punya orang tua yang ketiga, mertua. Tanpa mertua tidak punya istri. Dari mana tuh istri? Istri simpanan? Hah? Tanpa mertua kita tidak punya istri. Maka kalau kita karena jasa mertua kita punya istri, punya anak, punya keturunan, hormati mertua karena dia orang tua kita. Paham Bu? Paham Bu? Apanya?
Ini kata Kodir, ini direkam Bu. Nanti katanya ada di internet. Buka Bu internet Bu, bisa nggak? Bisa nggak? Sama saya bisanya buka pintu di YouTube. Ini ada semua nih. Nanti insya Allah ada seminggu lagi bisa diputar nggak? Dimasukin bisa? Iya. Inilah ibu sekalian, bapak-bapak serta anak-anakku. Inilah pesan Bapak, ya. Tolong mudah-mudahan diingat. Ini pesan saking saya sayangnya sama alumni pertama. Pesan ini bukan hanya secara oral, saudara, bahkan secara tertulis kita sudah perbanyak dilampirkan di map. Itu pesan-pesan Bapak, tolong dibaca. Itu lengkap di situ apa pesan-pesan itu, ya. Pesan guru sama saja pesan orang tua, ya. Sekalian selamat selamat atas sudah di sini. Mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat. Ya, Bapak nggak akan pernah lupa mendoakan anak-anakku sekalian. Terakhir saya minta doa. Boleh Bu? Boleh. Kulit amat, saya nggak minta duit, minta doa loh Bu. Boleh Pak, saya minta doa. Saya insya Allah besok malam Selasa meninggalkan Republik Darul Amanah, Kelurahan Rantanga Blok C. Itu kira-kira dari sini jam 1 malam dini hari. Saya akan ke bandara Terminal 2F. Nah, nih Ibu Mahmud apal dah, baru habis berangkat, harus pulang. Terminal F, kemudian jam 2 boarding, pemeriksaan paspor, pemeriksaan apa lagi? Tiket, kartu kuning, kesehatan kemarin sudah urus sendiri di dekat di bandara. Kemudian setelah itu saya masuk ke ruang tunggu pesawat, kurang lebih satu jam, kemudian terbang ke Bangkok. Alhamdulillah di sana banyak jambu Bangkok. Ya, karena saya menggunakan pesawat bisnis Bangkok Air Thailand. Ya, transit 2 jam di sana, ya sambil nyari jambu Bangkok ya kagak.